Assalamualaikum. Lanjut lagi belajar akuntansinya. Kali ini kita mau belajar buku besar pembantu. Oke, hari ini kita lanjut ya ngerjain akuntansi perusahaan dagangnya. Kita udah sampai ke bab buku besar pembantu. Buku besar pembantu itu nggak ada ya di perusahaan jasa, dan buku besar pembantu sebetulnya ada 3 jenis. Yang pertama ada yang namanya buku besar pembantu utang dagang. Jadi nanti orang-orang yang punya utang dagang ke kita, biasanya toko-toko ya, disatuinnya tuh ke toko-toko yang punya utang dagang ke kita, dimasukin ke buku besar pembantu utang dagang. Yang kedua, jelas saja karena dari transaksi jual secara kredit itu nanti ada buku besar pembantu piutang dagang. Dan yang ketiga, ada yang namanya buku besar pembantu persediaan barang dagang. Persediaan barang dagang. Dan kita bakalan bahas 2 hal ya, buku besar pembantu utang dagang dan buku besar pembantu piutang dagang. Oke, nah di sini kita contohin ya, ada beberapa transaksi dan perintahnya adalah buatlah buku besar pembantu utang dagang dan buku besar pembantu piutang dagang. Kita klasifikasiin dulu. Yang pertama, tanggal 3 Januari 2023 dibeli barang dagang dari PT Sakuragi 100.000 2/10 N/30. Jelas ini adalah pembelian secara kredit. Kalau pembelian secara kredit, nanti yang timbul apa? Yang timbul adalah utang kan? Gitu. Kalau ini berarti kalau mau memudahkan masukin ke buku besar pembantu, mendingan bikin dulu kotretan jurnal ya. Berarti ini kan sebenarnya ada pembelian ya. Pembelian di sebelah debit, kemudian ada utang kan? Utang dagang di sebelah kredit. Tapi utang dagangnya punya siapa? Punya yang PT Sakuragi gitu. Jadi sebenarnya ini yang nomor 1 ini masuknya ke buku besar pembantu utang dagang yang punya PT Sakuragi gitu. Jadi nanti kita bikin aja dulu ya formatnya buku besar pembantu. Nah ini kita bikin formatnya, kita kasih keterangan dulu ya. Buku besar pembantu utang dagang. Oke, terus tadi kita udah satuin dulu nih. Kita kasih nama PT Sakuragi. Ini utang dagang ya. Tanggal berapa tuh tadi? Tanggal 3 Januari 2023. Terus dia ada utang dagang di sebelah kredit sebesar berapa nih? 100 juta. 100 juta. Kalau mau dalam ribuan rupiah dikasih keterangan. Dalam ribuan rupiah. Ya udah 100 juta berarti saldonya 100 juta. Oke, kita lanjut. Tanggal 4 Januari 2023 dijual barang dagang kepada PT Ryota 80 juta 2/10 N/30. Ada syarat pembayaran, berarti dia transaksinya secara kredit. Kalau dijual secara kredit, berarti gimana di jurnalnya? Ada piutang kan? Piutang dagang kepada PT Ryota. Ini di debit kan 80 juta. Di kreditnya ya udah penjualan gitu. Penjualan 80 juta. Ini kan kotretannya aja. Jadi gimana? Karena kita lagi bahas buku besar pembantu, berarti ini masuk ke buku besar pembantu piutang dagang. Punyanya siapa? Punyanya PT Ryota. Jadi udah. Tadi kan ini buat buku besar pembantu utang. Sekarang ya udah kebalikannya. Kita buat buku besar pembantu piutang. Kita kasih keterangan dulu. Buku besar pembantu piutang dagang. Punyanya siapa? Kasih keterangan dulu. Kita mau bikin yang tanggal 4 punyanya PT Ryota. Gitu ya. Jadi dijual barang dagang tanggal 4 Januari 2023, piutangnya di debit. Ya sudah, piutangnya di debit sebesar 80 juta. Berarti ini dalam ribuan
rupiah. Saldonya debit 80 juta. Nah, kita lanjut ke tanggal 5. Tanggal 5 ini kata-katanya adalah dikembalikan barang dagang kepada PT Sakuragi. Berarti kan ini ada retur ya. PT Sakuragi beli apa jual? Ternyata beli, berarti ada retur pembelian. Gitu ya, retur pembelian di kredit. Terus di debitnya apa? Kalau transaksi seperti ini, karena kita belinya kredit, kita punya utang, akhirnya utang kita berkurang. Berarti ada utang dagang yang berkurang di sebelah debit sebesar 5 juta, di kreditnya retur kan? Retur pembelian 5 juta. Nah, berarti ya ini tanggal 5 ini masuk ke mana? Ke buku besar pembantu utang dagang. Utang dagangnya punyanya siapa? Yang PT Sakuragi di sebelah debit. Jadi tadi kan kita udah bikin nih buku besar pembantu utang. Udah ada lagi PT Sakuragi. Jadi tinggal ditambahin aja. Tanggal 5 Januari 2023 utang kita kepada PT Sakuragi ternyata di debit ada 5 juta. Berkurang ya. Jadi saldonya gimana? 100 juta kredit, 5 juta debit, selisihnya adalah 95 kan? Ya udah tinggal ditaruh di kredit 95 juta. Nah, tanggal 6 Januari diterima kembali dari PT Ryota. PT Ryotanya ngapain tuh? Ternyata kita jual, tapi mereka balikin barang kita. Ini namanya adalah retur penjualan. Retur penjualan di debit ya, senilai 5 juta. Nah, terus karena barangnya dibalikin lagi, berarti tagihan mereka berkurang ya. Jadi ada piutang dagang. PT Ryotanya di sebelah kredit 5 juta. Nah, berarti ini kalau kita udah punya kontraktan kayak gini, dia masuknya kemana? Ke buku besar pembantu piutang dagang. Piutang dagang punyanya si PT Ryota. Debit atau kredit? Kredit. Ya udah dimasukin. Tadi kita udah bikin kan. Nah, ini dia. Udah ada lagi PT Ryota. Ya udah, tinggal dipindahin aja. Tanggal 6 Januari 2023 ada piutang dagang PT Ryota di sebelah kredit sebesar 5 juta. Gitu. 80 juta debit, 5 juta kredit, selisihnya 75 juta ditaruh di sebelah debit. Tanggal 7 Januari 2023 dijual barang dagang kepada PT Kogure sebesar 4 juta nomor faktur. Berarti ini transaksinya secara kredit. Secara kredit. Berarti kalau dijual secara kredit, di debitnya ada piutang dagang. Di kreditnya ya jelas ada penjualan ya. Penjualan. Ini debit, ini kredit. Nah, ada piutang nih. Berarti tanggal 7 sudah jelas dia masuk ke buku besar pembantu piutang dagang. Gitu ya, di sebelah debit. Tapi buku besar pembantu piutang dagang punya siapa? Punya PT Kogure. Kita tadi udah bikin teh. Ya udah, tapi yang udah terisi baru PT Ryota. Sekarang kita bikin yang PT Kogure-nya gitu. Jadi memang per toko tuh beda ya, dipisahin gitu, nggak bisa disatuin. Kogure dalam ribuan rupiah, kalau mau disingkat dalam ribuan rupiah. Tanggal berapa ini? Tanggal 7 Januari 2023. Piutang dagangnya sebelah debit atau sebelah kredit? Ternyata sebelah debit ya, sebesar 4 juta. Di debit ada 4 juta, ya udah saldonya 4 juta. Oke, 9 Januari 2023 dibeli barang dagang dari PT Akagi 10 juta dengan nomor faktur. Berarti ini transaksinya secara kredit ya. Kalau transaksi secara kredit yang timbul apa? Jadi dari transaksi ini nanti yang timbul adalah pembelian di debit, kemudian ada utang dagang di sebelah kredit. Otomatis tanggal 9 Januari ini masuk ke buku besar pembantu utang dagang yang PT Akagi. Nah, berarti kan masuk ke buku besar pembantu utang dagang. Kita masukin nih. Tadi udah bikin kan buku besar pembantu utang dagang. Tadi tuh ada PT Sakuragi. Ini kan beda ya, PT Akagi. Jadi kita bikin lagi nih. PT Akagi utang dagangnya debit apa kredit? Kredit. Ini dalam
ribuan rupiah tanggal 9 Januari 2023 ada di kredit sebesar 10 juta ya. Sudah saldonya 10 juta. Nah, ini dia yang namanya buku besar pembantu piutang dan utang. Jadi tuh tinggal adik-adik atau teman-teman pisahin aja per toko ya. Kita punya piutang ke siapa, kita punya tagihan ke siapa per toko, dan posisi piutang dagangnya debit atau kredit. Pisahin per toko, dan kalau masih bingung berarti buat aja kotretannya terkait dengan jurnal umumnya. Termasuk juga sama ya, buku besar pembantu utang. Kita punya utang ke siapa per toko dan posisi utangnya di sebelah debit atau sebelah kredit. Teman-teman kalau masih bingung nggak bisa gambarin langsung masukin, berarti bikin kotretannya di jurnal umum. Nah, udah bisa kan bikin buku besar pembantu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.